introduce our new mirrorless digital camera and lenses. Today's agenda will be started with the opening speech by President Director of Fujifilm Indonesia, Mr. Masato Yamamoto, and then followed by the product presentation by General Manager of Fujifilm Electronic Imaging, Mr. Johannes Rampi, and then we will move to photo session. After the photo session, all invitees are welcome to touch and try the product, and for all partners want to know more about the product, we will have a doorstop interview later with Mr. Johannes Rampi and Mr. Yamamoto. Without further ado, I want to welcome Mr. Yamamoto-san to come to the stage for the opening speech. Mr. Yamamoto-san, the stage is all yours. Hello, Seremasian Papaktan Semua. I'm sorry, I'm not still comfortable about this. Thank you for joining today's press conference. I guess Dena-san, maybe it might be great if you can translate also. So Fujifilm, as a leading imaging brand in the world, has been always trying our best to deliver the latest technology in Indonesia and deepening customer experience here. We've been trying many years, and for today we have a very exciting and proud new product to share, which is the latest series of mirrorless digital camera, Fujifilm X-H2S. I guess some of you have seen that in the news, the videos. So I guess maybe some of you are like really aware about all the specs. But just to little bit explain about the camera, a brief camera structure is H2S joined the lineup of X series of mirrorless digital camera as a flagship model. So this is like really can be considered as one of the most important camera, high-spec camera in the X series. Of course, it covers the outstanding image quality based on our color reproduction technologies. But it's not that it's not only that. We have the highest performance ever for still photography and videography both. So this is something that we really want to highlight today. Andrew will be explaining the details later, so I'm not going to go into details, but just to a little bit to highlight the important points is that H2S comes with a new sensor and image processor. X-Trans CMOS 5HS and X Processor 5. So this combination of sensor and processor deliver speed and power. So we emphasize speed and power over there, and also portability over there. But speed and power is really something we want to emphasize. Actually, this enables to read out approx 4 times faster than conventional systems. 4 times. It's really fast. And just to give you some example, AEF system is also something very strong. It's capable of shooting up to 40 frames per second. 40 frames per second. And offering newly developed subject recognition AF technology, which you can consider as AI technology-based feature. So as based on these strong foundation of the system, it's really good for both stills and video. And I think later on you'll get to know a little more in details. Okay, and another important point is 6K 30p for videography. This is, I guess, for videographers today. If there's some of you are videographers, I guess this is something really attractive.
Okay, so a little bit reviewing the history, in 2012, Fujifilm released the mirrorless digital camera X Pro 1, featuring a image sensor and processor developed in-house. And since then, the company has developed the X series, releasing 4 generations of devices over the last decade. And over the 4 generation, we've been improving and improving. So basically, H2S is based on this accumulated knowledge, experience, and technology. We anyways believe that this will be definitely the best choice for not only for photographer, but also for videographer. And I hope to enjoy today's presentation. So once again, thank you very much, and I'll hand over to Andrew. Thank you, Mr. Yamamoto-san, for the opening speech. I am sure all the partners are excited to know more of the new launch. I would like to welcome Mr. Johannes Rampi to the stage to give more detail about the product presentation. Tes, satu dua. Oke, sebelumnya terima kasih buat waktu kepada rekan-rekan sekalian. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur produk yang terbaru X2S. Oke, ini salah satu testing kamera yang kita pakai pada waktu pengetesan kamera ini di awal-awal, dan ini menunjukkan salah satu kehebatan gabungan dari prosesor dan sensor yang baru. Ya, kita bisa dapat electronic shutter sampai 40 frame per second. Pada hari ini saya akan memperkenalkan 3 produk baru. Yang pertama X2S, yang kedua lensa 150-600 telefoto, dan yang terakhir adalah lensa 18-124. Oke, pada kesempatan ini X2S seperti yang dibilang Mr. Yamamoto bahwa adalah salah satu produk flagship terbaru Fujifilm yang benar-benar dikembangkan dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dari profesional, khususnya mereka yang mengejar highest performance baik still maupun video. Oke, sedikit overview terhadap X2S. Yang pertama, ini adalah generasi kelima. Dia pakai sensor yang terbaru, X Trans CMOS 5HS dan X Processor 5. Dan yang kedua adalah 40 frame per second blackout untuk syuting profesional, jadi untuk sports fotografi, termasuk 120 frame per second di viewfinder. Yang ketiga adalah viewfindernya sendiri udah 0,8 kali magnification dengan 5,76 juta dots pixel. Yang keempat, competitive power spec. Terima kasih buat prosesor yang baru, jadi kita bisa dapat 7 stop IDs, kita bisa dapat 720 frames untuk battery life. Dan yang ditunggu-tunggu hampir kebanyakan orang adalah resolusi videonya 6.2K di 30p dengan Apple ProRes dan 4K 120p dengan codec H.265. Dan ini juga salah satu fitur yang menjadi fitur utama di kamera X2S ini. Dan siapa sih target usernya? Target usernya ada fotografer yang shooting high speed object beserta videografer yang mengejar slow moving motion picture. Tidak lain, nomor 6 adalah useful network communication function. Ini juga berkat X Processor 5, jadi konektivitas kamera ini terhadap jaringan terbaru maupun nanti 5G itu akan berkembang. Oke, selain itu, selain X2S ada 5 produk yang lain. Ya, aksesorisnya pertama file transmitter, yang kedua vertical grip dan cooling fan. Ini active cooling fan yang bisa dipasang di belakang kamera atau di belakang LCD-nya. Yang lain, yang nomor 4 adalah cover kit, karena beberapa banyak bagian yang harus ditutupin, jadi ini bisa juga sebagai alternatifnya. Dan nomor 5 dan nomor 6 adalah lensa terbaru kita 150-600 dan 18-120. Oke, saya akan jelasin satu-satu. Yang pertama adalah image sensor X Trans CMOS 5HS. Jadi X Trans CMOS 5 ini adalah generasi terbaru
dengan teknologi stack layer sensor, di mana saat ini kita udah pakai ekstraksi MOS dengan DSI dan copper wiring yang tujuannya mempercepat konektivitas dari dari sensor ke prosesor. Dan dengan teknologi baru ini, nah ini CMOS sensor layer yang pertama, yang konvensional, dan yang kedua ada ketambahan layer untuk analog digital converter dan transfer circuit layer. Ini yang mempercepat pemrosesan data 4 kali lebih cepat. Jadi dengan new teknologi stack layer sensor, kita bisa mencapai 40 frame per second electronic shutter, kita bisa capai 120 frame per second high resolution, dan rolling shutter yang less, termasuk dengan high speed video. Nah ini salah satu teknologi yang disematkan di sensor APS-C. Sebelumnya ada di sensor-sensor ukuran lain, dan ini yang pertama untuk sensor APS-C. Oke. Dan image sensor, ya seperti yang di highlight tadi, bahwa dibanding ekstraksi MOS 4 yang ada di generasi kamera sebelumnya, yaitu X-T4, ya ini yang saya warnain warna merah adalah key feature yang dihasilkan dari ekstraksi MOS 5HS ini. Yang paling ditunggu-tunggu sekali lagi adalah 6.2K 30p atau open gate dan 4K 120p. Itu dari sisi sensor. Dan bersamaan dengan sensor yang baru, Fujifilm juga merilis prosesor yang baru, X-Processor 5, yang ada 5 keunggulannya, yaitu better image quality, yang kedua high speed performance dan better video quality, expandability, dan lower power consumption. X-Processor 5 ini terdiri dari CPU 1 GHz dan juga ada alokasi sub prosesornya 600 MHz untuk kinerja IBIS. Di X-Processor 4, semua satu prosesor tuh handle semuanya, processing dan IBIS. Dan seperti yang dibilang Mr. Yamamoto tadi, bahwa X-Processor 5 ini disematkan machine learning atau AI processing, jadi ini berhubungan dengan subject detection yang udah dimasukin ke dalam prosesor. Yang lain ada HEIF, adalah format gambar baru 422 10-bit, nanti saya akan jelasin. Dan beberapa video codec yang bisa dihasilkan bersama dengan S1. Salah satunya adalah ProRes, baik 422 atau ProRes HQ maupun Apple ProRes. Oke. Secara desain dan operability, dibanding generasi sebelumnya, X2S ini lebih ringan, termasuk baterai dan memory card ini lebih ringan, dan tetap mengusung body yang weather shield. Oke. Dari beberapa perubahan adalah yang mungkin saya highlight adalah popular mode dial operation, ini PSAM, ini sama dengan kamera pada umumnya. Ya, tujuannya adalah untuk migrasi yang lebih mudah dari pengguna brand lain ketika dia akan mencoba sistem Fujifilm. Dan movie recording button ini sekarang udah tersedia, termasuk sub layar, sub LCD yang menunjukkan settingan. Walaupun dalam kondisi mati, dia akan menunjukkan settingan kamera yang lagi dipakai paling terakhir. Oke. Dan dari belakang, ini juga salah satu fitur terbaru adalah HDMI Type A, ya, atau biasa dibilang adalah Full HD HDMI. Jadi di generasi sebelumnya kamera Fujifilm ini biasanya pakai Micro Wide HDMI. Oke. Dan media penyimpanan terbaru yaitu CF Express Type B. Ya, slotnya ada, jadi di kamera ini punya 2 slot, CF Express dan SD card, dan bisa merekam simultan atau sequence. Selain itu image quality, seperti yang saya bilang tadi, X-Processor kombinasi ini menghasilkan HEIF, High Efficiency Image Format, ya, untuk tujuannya adalah better quality ketika foto SOC. Ini adalah contoh comparisonnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari file size-nya, file size-nya lebih 70% daripada lebih ringan daripada JPEG, dengan quality tonal yang lebih tinggi karena HEIF itu 422 10-bit. Jadi secara foto menghasilkan warna lebih banyak dibandingkan JPEG. Ini juga salah satu fitur yang terbaru dari X-Processor dan sensor ekstraksi MOS HS.
Di sisi yang lain terjadi improvement viewfinder. Nah ini dibanding X-T4, kalau banyak fotografer bilang bahwa viewfinder adalah lensa untuk mata ketika memotret, dan magnification adalah salah satu kunci. Dan dibanding pendahulunya X-T4, magnification-nya 0,8 kali dengan finder resolution yang lebih tinggi. Banyak yang memberikan masukan positif, terutama di refresh rate 120 frame per second. Oke, selain itu autofocus dan continuous shooting, dan ada improve AF algoritmanya, terutama untuk beberapa scene yang ada dua layer, ya seperti contoh boot ini pada generasi sebelumnya X4 itu selalu ada di surface, dengan di X2S dia akan mengunci di objeknya. Jadi dengan prosesor yang terbaru ini kita bisa improve di algoritma AF-nya. Improve algoritma yang lain adalah small objects. Jadi small objects-nya lebih terkunci dibanding X4. Ya, sekali lagi thanks untuk X prosesor 5. Jadi baik Sona atau single AF itu bisa mengunci objek yang bergerak meskipun lebih kecil. Yang lain adalah seperti saya bilang, X prosesor 5 juga dengan AI atau machine learning, kita bisa input face eye dan subject detection, termasuk subject detection untuk beberapa model, antara lain animal, bird, automobile, bike, airplane, dan train. Spotter sama Ini beberapa videonya. spotter sama kereta. Jadi AF-nya mengunci kepada objek yang sudah ditentukan. Selain itu, bird shooting-nya, ya seperti saya bilang tadi, X prosesor 5 menghasilkan electronic shutter sampai 40 frame per second, dan JPEG 184, RAW bahkan 175, dan ini mungkin salah satu terbaik di kelasnya dengan teknologi terbaru. Dan recordable frames ini didapat dari adanya DRAM atau double memory, yang sebelumnya di X4 hanya single memory, sekarang di X2S ada double memory yang memproses gambar lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Di video beberapa fitur yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama, more resolution, more frame rate, dan more bit depth. Dan yang paling banyak ditunggu di industri video adalah supporting Apple ProRes format, termasuk F-Log 2 dengan wider dynamic range. Nah ini beberapa output quality 6K 30p dengan 3:2 atau open gate, dengan input quality-nya 4160 sama dan tidak ada crop factor, dan 4K 120p ya dengan crop factor 1.29. Nah ini salah satu juga teknologi atau fitur yang utama di X2S. Ini contoh ketika kodek H265 dan kodek ProRes. Ya kalau kita pada saat review di post processing mungkin akan menghadapi kendala lagging. Tapi ketika ProRes itu lebih smooth. Jadi ini menambah kecepatan post processing setelah scene utama ya. Dan longer recording time. Di generasi sebelumnya kita mendapati bahwa X4 punya batasan ketika longer recording, tapi di X2S dengan improvement heat distribution-nya di dalam body plus ditambah dengan aksesoris yang baru, cooling fan, kita bisa mencapai 240 menit dalam single shot, 4K 60p 25 derajat dalam ruangan, dan 4K 60p 40 derajat 50 menit dengan cooling fan. Tapi dengan body only hanya 20 menit. Nanti Bapak Ibu bisa cek aksesorisnya ada di belakang atau di kameranya, bisa dicek sekalian. Tapi ini salah satu improvement dengan body, dengan heat distribution dan kombinasi dengan cooling fan yang ada. Oke, battery life ini juga salah satu improvement dari X prosesor 5. Yang pertama adalah dengan economy mode kita bisa capai 720 shots
dengan grip kita bisa capai 1850 shots. Dan ketika ada mode-nya diganti ke normal atau boost, kita masih capai lebih dari 480 frame untuk body. Oke. Nah ini yang saya bilang dengan fitur yang baru, dengan aksesoris yang baru, kita bisa expand pemakaian X2S di ranah video. Ketika kita hanya pakai body only, saat ini kita bisa transfer dengan Firewire 60 Mbps, dan yang kedua adalah kita bisa jadikan webcam dengan full resolution 4K. Biasa kalau kamera yang sebelumnya X4 dijadikan webcam itu biasanya 720. Tapi ketika kita extend dengan transmitter grip, kita bisa cover lebih banyak field. Salah satunya multicam video recording dari web browser, dan yang mungkin yang paling ditunggu adalah 5G smartphone tracking. Jadi ketika infrastruktur 5G sudah siap, mungkin kita bisa langsung kirim filenya langsung on the cloud atau ke internet dengan lebih cepat. Nah ini juga salah satu fitur dari yang terbaru dari X5S. Nah itu tadi dari kamera. Nah ini dari lensa 150-600. Saya akan jelaskan singkat kamera ini, lensa ini. Yang pertama, lensa ini long telephoto dan salah satu lensa teringan yang ada di jajaran Fujifilm. Yang punya inner zoom structure, jadi zoomnya ada di dalam dengan isi handle terkait. Tapi nilai plus yang ditawarkan oleh lensa ini adalah silent and fast autofocus by linear motor dan powerful optical image stabilization sampai 5 stop pada 600 mili. Nanti sekali lagi setelah ini Bapak Ibu bisa coba di belakang lensa dan kameranya, termasuk weather proof. Jadi bisa untuk foto outdoor atau foto di alam liar lebih baik dengan matte silver housing. Oke. Nah, salah satu plus poinnya adalah kamera lensa ini ringan di kelasnya, bisa di compare ke yang lain, tapi di kelasnya ini mungkin paling ringan karena struktur yang di dalamnya digabungkan antara magnesium dan aluminium. Jadi ini beberapa hasil foto shotsnya di outdoor. Dan lensa ini diperuntukkan untuk foto burung, birding, atau di alam liar, foto satwa. Ini benar-benar spesifik buat scene-scene seperti ini. Oke. Dan lensa yang terakhir adalah 18-120. Yang menarik adalah lensa ini power zoom dengan weather resist dan linear motor sama seperti halnya 150-600 sebelumnya. Dan lensa ini memang ditujukan untuk mereka yang mau pakai satu lensa dalam satu scene yang bisa pakai untuk foto dan video. Ya, hybrid design untuk still and movie dan punya stability during zoom. Nanti saya akan tunjukkan lens breadth-nya seperti apa. Dan bisa di customize, jadi kita bisa customize dari body lensa atau maupun dari body kamera. Ini salah satu hasil fotonya, ya, 18 mili, paling lebar 18 mili dan paling zoom adalah 120 mili. Dan yang paling menarik adalah MOD-nya, minimum of distance-nya itu sangat pendek, 0,6 meter. Nah ini yang paling menurut saya key fiturnya dari power zoom 18-120 ini. Nah, kita bisa lihat kalau lens fokusnya benar-benar lurus, sama seperti halnya kamera cinema lens seperti yang ada di depan ini. Nah itu dia salah satu fitur utama dari 18-120 power zoom ini. Dan ya kesempatan ini saya juga akan mengumumkan pre-order time-nya karena kamera ini sebentar lagi tersedia di market Indonesia. Jadi mulai dari Juni tanggal 25 sampai 5 Juli. Dan untuk lensa 18-120 sendiri itu akan tersedia nanti di September 2022. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian akan bertanya, nah secara harga Fujifilm X2S Body itu ditawarkan secara dengan harga 39.999.000, dan pada saat pre-order kita punya package dengan lensa 18 dengan lensa 150-600 dengan harga 70.999.000. Dan
Kesempatan ini kita akan memberikan special bonus pre-order yaitu CF Express Type B 128 GB, small rig case, dan extra battery. Nah, sekali lagi pre-order ini akan berlangsung 25 Juni sampai 5 Juli. Dan kita akan buka juga pre-order ini di Blibli dengan diskon up to 3 juta rupiah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya ketertarikan terhadap produk ini bisa kontak Blibli untuk pre-ordernya mulai tanggal 25 Juni. Itu aja dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada pertanyaan terhadap produk kita bisa discuss setelah ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Johannes Rampi atas penjelasan mengenai produknya. Tentunya teman-teman media pasti penasaran dan bakal banyak banget pertanyaan kan tentang produk ini dan juga lensanya. Nanti kami akan siapkan waktu untuk teman-teman di sesi doorstop interview dan juga touch and try setelah acara ini. Oke, sekarang kita akan persiapan untuk photo session. Moving right along, we will end